Lepaskan aku! Lepaskan aku! Percuma saja kau berusaha untuk membebaskan diri. Siapa kamu? Apa urusanmu denganku? Ya, aku memang ada urusan dengan kamu. Karena kamu telah berusaha merusak kebahagiaan putriku. Putrimu? Nair Ratu itu adalah putri. Apa mungkin dia benar-benar Kanjeng Semati? Kita mempunyai tujuan yang sama, Kamandanu. Percuma saja kita bertarung dan beradu ilmu. Karena selain akan merugikan kita, ini juga akan menyakiti Naga. Aku Pangeran Bendan. Saat ini, dalam jangka waktu yang panjang, aku harus mengembara keluar Pulau Jawa. Karena itu, aku memberikan tataku sepenuhnya kepada Pawana sahabatku. Aku ingin kalian semua mengikuti perintah Pawana sahabatku. Ya. Terus. Di mana, Bobo? Yang tidak boleh mengurungnya, dia tidak salah apa-apa. Maaf, Rat. Tapi aku tidak bisa mengatakannya padamu. Karena itu yang terbaik untukmu. Aku ingin sekali melihat orang-orang yang kamu sayang lenyap satu persatu. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu menyakiti keluargaku. Tolong! Siapa kamu? Siapa kamu? Pergi! Aku bilang pergi! Tenang. Tenang, Nair Ratu. Jangan takut. Dan jangan pernah kamu merasakan bahwasanya kamu selalu sendiri. Karena aku selalu ada untukmu. Aku Respati, bopomu. Siapa itu? Ya. Jangan dompet! Siapa yang kalah harus ikuti perintah yang menang. Bagaimana? Baik, takut. Aku pasti menang. Kamu jangan sombong dulu, Kansa. Kamu lihat dulu nanti. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Ayo. Tahu diri.
Kanjeng! Kanjeng! Kanjeng Senopati! Kanjeng Senopati nggak apa-apa. Siapa yang telah membakar kamarku? Ampun Kanjeng, sepertinya ada orang sengaja membakar kamar Kanjeng dengan menggunakan anak panah api. Saya akan mencarinya dan menangkapnya dan menyerahkan kepada Kanjeng. Cari dia sampai dapat. Pantas saja, Sang Hyang Widi menciptakanmu sebagai buto ijo. Karena tingkah dan perbuatan sama seperti setan. Itulah dirimu, Arim. Kamu itu seperti setan. Kurang ajar kamu! Ini peringatan terakhir. Kembalilah ke asalmu dan jangan pernah mengganggu manusia lagi. Kamandano! Tunggu! Aku bisa memberikanmu kebahagiaan! Lebih daripada nari rati dan perempuan lainnya! Kamandano! Kurang ajar. Ternyata Buto Ijo itu juga menyukai Kamandano. Sepertinya harus aku sendiri yang bertindak. Mengirimnya ke alamnya. Kanjeng, makanlah. Tidak, Nubangga. Aku tidak lapar. Aku harus pulang ke Manguntur. Aku sangat mengkhawatirkan cucuku Rati. Tidak sekarang, Kanjeng. Saat ini keadaan Manguntur masih belum aman untuk Kanjeng. Tapi bagaimana dengan Rati? Aku merasa berdosa dengan dia. Pasti Rati saat ini sangat mencemaskan aku. Manguntur memang saat ini belum dalam keadaan aman. Tapi Kanjeng perlu ingat, Rati adalah gadis yang cerdas. Jadi dia pasti tahu dia harus melakukan apa. Rati pasti baik-baik saja, Kanjeng. Tapi hatiku tidak tenang. Tidak tenang. Bersabarlah, Kanjeng. Begitu Manguntur aman, kita akan segera kembali ke sana. Makan dulu, Kanjeng. Kamandano itu benar-benar bodoh. Kenapa sih dia terus-terusan saja menentang aku? Coba kalau dia mau mengikuti permintaan aku bisa banyak memberinya kesenangan. Bahkan aku bisa menjadikan dia raja di tanah Jawa ini. Heh, kamu pikir aku takut dengan panah itu? Cepat singkirkan panah itu. Anak panahku inilah yang akan mengantarkanmu pada kematianmu. Ingin membunuhku? Hah? Coba saja kalau kamu bisa. Akhirnya kamu menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya, Arif. Dasar Buto Ijo. Iya, aku memang Buto Ijo. Dan aku akan memakanmu hidup-hidup. Sebelum kamu menyantapku, aku akan lebih dulu menghabisimu. Jangan kabur kamu, Laksmi. Kurang ajar. Kenapa aku selalu kalah dari Buto Ijo itu? Aku harus melawannya. Aku harus menghancurkannya. Bagaimana caranya? Iya, aku tahu caranya.
Akhirnya aku benar-benar jadi pangeran. Pemimpin wilayah Panyo Biru, Pangeran Pawan. Hentikan tawamu, Paman. Karena tawamu itu sangat menggelikan. Pasti. Di mana sopan santunmu? Bukannya biasanya kamu memanggilku dengan kaki. Saat ini kedudukan kita sudah sejajar. Kamu juga tahu kan, kalau sekarang aku ini sudah menjadi pangeran. Jangan membuatku tertawa, Paman. Katakan, apa yang sudah Paman lakukan pada Pangeran Bentar? Apa maksudmu? Pangeran Bentar itu bukan orang yang bodoh, Paman. Dia tidak mungkin menyerahkan singgasananya begitu saja pada Paman. Katakan padaku, apa yang sudah Paman lakukan padanya? Apa Paman sudah membunuhnya? Aku bukan pembunuh. Jangan bohong kamu. Atau panahku ini akan melukai tubuh Paman. Paman tidak ingin mati sekarang, kan? Jadi cepat katakan, di mana Pangeran Bentar? Jadi selama ini Paman menyekap Pangeran Bentar dalam gua ini. Bukan aku yang menyekap, tapi si pria bertop. Pria bertop? Maksud Paman? Entahlah siapa dia. Paman sendiri tidak mengenal. Kalau Paman tahu dia disekap di sini, kenapa tidak membebaskannya? Kamu sendiri yang pernah bilang kalau Paman ini terlalu takut mati. Bagaimanapun juga, Paman tidak punya keberanian untuk berbuat apa. Dia tidak berguna. Jadi sekarang di mana Pangeran Bentar? Itu pasti Pangeran Bentar. Lihat dirimu, Pangeran. Benar-benar menyedihkan. Aku akan buka ikatanmu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus berjanji padaku. Segera nikahi Nari Rati. Aku tidak mau. Dia mengganggu hubunganku dengan Kamandanu. Tanpa berjanji, aku sangat ingin menikah dengan Nari Rati. Inilah saatnya aku membalaskan dendam terhadap laki-laki bertopeng itu. Karena dia sudah menggagalkan pernikahanku dengan Nari Rati. Naas sekali Rati harus menikah dengan laki-laki yang tidak bisa memberikannya keturunan. Justru aku kasihan kepada Kamandanu. Harus dicintai oleh perempuan yang licik dan jahat seperti kamu. Kalau kamu sudah bosan dengannya, kamu akan meracuninya seperti yang kamu lakukan padaku. Kurang ajar! Sudah. Kenapa kalian jadi bertengkar sendiri? Seharusnya kalian saling membutuhkan untuk mencapai tujuan. Berdamailah kalian. Kita segera tinggalkan tempat ini. Sepertinya saat ini, seluruh prajurit Manguntur sudah berada di bawah pengaruh Arimbi. Dia sudah menguasai istana. Itu artinya, tidak mudah untuk Kanjeng Tumenggung bisa kembali ke Manguntur. Lalu apa yang harus aku lakukan, teman? Apa kamu punya rencana? Serahkan seluruh prajurit. Aku ingin sekarang juga lelaki bertopeng itu ditangkap. Seperti suara Pangeran Bentar. Sebaiknya, Kanjeng dan Kamas Dipangga jangan keluar dulu. Kamandanu? Sekarang kamu sudah sembuh, Pangeran Bentar. Inilah saatnya. Kita selesaikan urusan kita yang tertunda. Bersiaplah. Bagaimana bisa Pangeran Bentar menang melawan Kamandanu? Sementara keadaannya masih sangat...
membunuh Pangeran Bentar, itu artinya impianku untuk mendapatkan Kamandanu akan segera pupus. Tidak, Pangeran Bentar tidak boleh mati. Aku harus mencegah Arya Kamandanu membunuhnya. Apa aku pantas membunuh Pangeran Bentar hanya karena masalah hati? Pangeran, aku memang kalah dan mungkin akan mati Kamandanu. Tapi kematianku akan menjadi bencana besar untukmu. Adikku akan menuntut balas padamu, Kamandanu. Pangeran! 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 Kenapa kamu menatapku seperti itu, Kamandanu? Aku tidak sengaja melakukannya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kita harus segera bawa dia ke tabib. Keadaannya sedang sekarat. Ayo. Tabib. Periksa, pastikan keadaannya baik-baik saja. Beribu maafkan yang putri. Nyawa Raden Bentar sudah tidak dapat tertolong lagi. Apa maksud kamu? Saya... Arya Kamandanu yang telah membunuhnya. Bopo, aku tidak mau ke sana. Aku mau pulang, turunkan aku. Biung, aku mau pulang. Diam kamu. Dasar anak dompet. Mana mungkin Bopo pulang? Bopo dan Biung lagi ada urusan sama Malampir. Lagi pula, sekarang Malampir sudah baik. Iya kan, Sambi? Bopo, takut. Dasar anak dompet. Ayo. Bajil, apa benar ya tempatnya? Iya benar. Akhirnya mereka datang juga. Aku sudah duga. Mereka tidak akan menolak bekerja sama dengan aku. Ayo Grandong, kita sambut budak-budak kita.
berubah pikiran? Setelah aku berpikir, tidak salahnya aku menyetujui permintaanmu, Lampir. Ayo sekarang ikut aku. Tunggu. Apa lagi? Ingat janjimu, Lampir. Yang ingin memberikan aku 1 kadipaten. Aku ingin sekali jadi Tumenggung. Tentu saja, aku akan memenuhi janjiku nanti. Aku akan memberikan kadipaten yang kamu mau. Aku akan buat pendekar hebat sepulau Jawa ini menjadi prajurit kita. Tapi untuk itu, aku harus bertapa dan kalian harus menjagaku. Ayo kalian ikut aku. Ikut aku. Damar? Kanjeng. Kenapa kamu, Damar? Hamba telah bertemu dengan Biakta. Dia telah menyerangku, Kanjeng. Dia sangat bernafsu sekali ingin membunuhku. Sepertinya dia bukan orang sembarangan. Bukan tandinganku. Ilmunya sangat tinggi sekali, Kanjeng. Itu pasti Respati. Kurang ajar. Jadi Bedebah itu benar-benar belum mati. Dia kembali muncul di Kurawan untuk menantangku. Aku akan terus membuat hidupmu tercekam dalam ketakutan, Biakta. Kini saatnya kamu membayar semua kejahatan terhadap dan juga seluruh keluarga. Bersiaplah menerima kehancuranmu, Biakta. Sepertinya dia bukan orang sembarangan, Kanjeng. Hamba khawatir dia akan melakukan sesuatu pada Kanjeng. Kanjeng harus lebih berhati-hati. Jika Respati kembali ke Kurawan, itu bisa sangat berbahaya untukku. Aku harus segera menemukan Bedebah itu dan segera menyingkirkannya. Permainan sudah dimulai, Biakta. Sekarang aku yang telah memegang semua kunci permainan ini. Aku harus mencari cara. Aku harus memancing Respati keluar dari persembunyiannya. Ini sangat bahaya. Respati tidak boleh bertemu dengan Dana Diaksa. Romo. Sejak kapan Romo di sini? Celaka. Jangan-jangan si tua bangka ini sudah mendengar semua ucapanku. Ada apa, Respati? Kenapa wajahmu tegang seperti itu? Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hati kamu. Tidak apa-apa, Romo. Aku hanya mendapat kabar. Ternyata yang membuat kekacauan di Kadipaten Kurawan itu adalah Biakta, Romo. Biakta? Jadi yang membakar Kadipaten Kurawan ini adalah Biakta? Benar sekali, Romo. Aku sama sekali tidak tahu apa tujuan Biakta. Jagat Dewa Batara, berikanlah hamba petunjuk. Romo, seandainya Biakta menginginkan kedudukanku, aku dengan senang hati memberikannya. Sepertinya Biakta mempunyai dendam kepada kita. Biakta dendam sama Romo. Mungkin dia ingin terus-terusan mengumbar rasa dendamnya sama Romo sampai Romo benar-benar mati, Respati. Benar sekali, Dana Diaksa. Aku memang sangat menginginkan kematianmu. Tapi kematian terlalu enak untukmu. Aku ingin sebelumnya kamu merasakan menderita. Baru aku membunuhmu. Kenapa Respati tersenyum begitu padaku? Senyuman itu seperti menyimpan sejuta arti. Dia seperti bukan Respati yang selama ini aku kenal. Romo, semua ini tidak bisa dibiarkan, Romo. Aku akan mencari cara untuk menghentikan kebiadaban Biakta.
Kamu pasti akan menangis darah kalau kamu tahu aku ini adalah Byakta dan Adiaksa. Akulah orang yang ingin kamu buru dan kamu bunuh. Jangan-jangan benar ucapan Kamandanu dan Narirati. Kalau orang yang di hadapanku ini memang bukanlah Respati, tapi Byakta. Dia sengaja menyamar menjadi Respati untuk menghancurkan Kurawan. Kenapa, Romo? Aku ingin melakukan pertapaan selama 15 hari. Selama itu aku harus melepaskan semua kekuatanku untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Mustika Sekartaji. Untuk itu kalian harus menjaga aku baik-baik. Grandong, jaga mereka semuanya. Kalau mereka ingin melakukan kecurangan, cepat bangunkan aku dari pertapaan. Baik, Bos. Males ini, aku mau pulang. Bocah gemblong, mau kemana kamu? Biung ikut! Kemana kalian? Berjanji, jaga Malampir. Kalau tidak, dia akan sangat marah. Hancur pengajiannya. Sambi sayang, kamu di sini saja ya. Jangan ikutin kasar si anak dompet, ya. Sial! Semua ini gara-gara kamu, Majil. Aku bosan. Sambi. Pergi ya. Mau kemana kamu? Sejak kapan yang jadi suka ikut campur urusanku? Kurang ajar! Kamu jangan mentang-mentang putri di istana ini, Rati. Asal kamu tahu, kedudukan jauh lebih tinggi daripada kamu. Lapor, Kanjeng. Ada apa? Ada utusan dari Istana Banyu Biru. Ingin datang menghadap. Suruh dia menghadap. Baik, Kanjeng. Hamba hormat Kanjeng. Hamba datang untuk menyampaikan berita duka cita Kanjeng. Junjungan kami, Pangeran Bentar, sudah meninggal dunia Kanjeng. Meninggal dunia? Kenapa Pangeran Bentar meninggal secara tiba-tiba? Apa yang sudah terjadi padanya? Pangeran Bentar dibunuh oleh Arya Kamandanu Kanjeng. Kamandanu? Benar sekali Kanjeng. Tidak mungkin. Kamandanu tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Sebagai permaisuri di Istana Manguntur ini, aku mengucapkan duka citaku yang sedalam-dalamnya atas kematian Pangeran Ben. Dan sebagai rasa hormat, aku akan datang untuk melayani. Terima kasih banyak Kanjeng. Kalau begitu hamba mohon pamit Kanjeng. Sekarang kamu katakan, ini semua pasti ulahmu, Rati. Kamu yang sudah menyuruh Kamandanu untuk membunuh Pangeran Ben. Iya kan? Hah? Karena kamu tidak mau menikah dengannya. Katakan, aku memang tidak mau menikah dengan Pangeran Bentar. Tapi bukan berarti aku menginginkan kematiannya. Kurang ajar! Kamu sudah memanfaatkan Kamandanu untuk menjadi pembunuh, Rati. Kamu benar-benar kurang ajar. Aku tidak akan membiarkan kamu melakukan itu. Aku bunuh kamu. Jangan diteruskan. Lepas! Lepaskan aku, Bapak. Dia benar-benar kurang ajar. Dia selalu membuat aku marah. Lepas! Apa benar Pangeran Bentar dibunuh oleh Kamandanu?
rahasia besar. Rahasia besar? Kamu ngompol ya? Kan saya ngompol. Kan saya ngompol. Stop! Kalian tahu tidak, Malampir sedang bertapa tanpa kekuatan. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih hebat dari mustika Sekartaji, Long dan Bapakku saja jangan menjaganya. Apa? Malampir sedang bertapa untuk mendapatkan kekuatan maha dahsyat. Ups, aku keceplosan. Pangeran Benta sahabatku, kamu mati mengenaskan. Malang sekali nasibmu. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Dasar serigala berbulu domba. Aku tahu, Paman justru senang dengan kematian Pangeran Benta. Karena dengan cara seperti ini, Paman bisa menguasai istana Banyu Biru. Untuk apa kamu kemari? Aku datang untuk menghormati Pangeran Benta. Lalu kamu sendiri, untuk apa kamu berada di sini langsung? Kamu dan Pangeran Benta sudah tidak ada apa-apa. Justru kamu yang tidak berhak berada di sini. Sudah, cukup. Kenapa kalian bisa bertengkar di hadapan sahabat terbaikku, Pangeran Benta? Bisa nggak kalian menghormatinya? Melalui surat yang ditulis sendiri oleh Pangeran Bentar, beliau menginginkan agar wilayah Banyu Biru dipimpin oleh Kangjeng Pawana. Dan kami semua bersepakat untuk mengangkat Kangjeng Pawana memimpin wilayah ini. Bagaimana Kanjeng Pawana? Apa Kanjeng siap mengemban beban berat ini? Demi sahabat terbaikku, Pangeran Benta, apapun, aku akan selalu siap, sekalipun nyawa taruhannya. Orang-orang ini pasti sudah gila. Bisa-bisanya mereka mengangkat si gigi kelinci ini menjadi pemimpin mereka. Apa? Malampir sedang bertapa untuk mendapatkan kekuatan maha dahsyat. Ya, Biung. Kan saya katakan padaku. Kalau sampai Malampir mendapatkan kekuatan itu, semua pasti akan terancam, Nak. Dia akan berbuat semena-mena dan menindas kita. Dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Satu-satu caranya, Biung harus menjaga pertapaannya. Kamu tunggu di sini ya, Nak. Jangan kemana-mana. Ya, Biung. Kakak, Mas, apa yang membuat kamu begitu cemas? ini gawat kakak. Kamandanu sudah menjadi buronan prajurit Banyu Biru dan mereka berlomba-lomba untuk menangkapnya. Apa kesalahan murid? Kamandanu sudah membunuh Pangeran Bentar. Oh, Sang Yang Widi. Rupanya Arya Kamandanu membuktikan ucapannya. Membunuh Raden Bentar. Kakak, aku harus segera mencari Kamandanu. Semua kejadiannya berlangsung dengan cepat, Guru, Bopo. Aku sungguh tidak berniat untuk membunuh Pangeran Bentar. Walaupun kamu bilang kamu tidak sengaja, tapi apa yang kamu lakukan ini sudah sangat membahayakan. Dan seluruh prajurit mengejar dan ingin menangkapmu. Untuk sementara waktu, lebih baik kamu sembunyi di gua ini, Ger. Tetaplah waspada, karena banyak sekali orang yang menginginkan kematian kamu. Bopo tidak perlu cemas. Aku akan ikut membantu menjaga Dimas. Terima kasih, Ger. Kamu sangat beruntung, Anggareksa.
kamu punya dua putra yang sangat membanggakan, yang mau saling tolong dan saling melindungi satu sama lain. Yang hidup akan mengalami mati. Mari kita sejenak menundukkan kepala, mendoakan jasad Pangeran Bentar agar mendapatkan tempat yang terindah di surga loka. Tunggu! Aku tidak akan membiarkan sahabatku Pangeran Bentar dibakar sebelum pembunuhnya Arya Kamandanu ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Hidup Pancabawana! 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 Seharusnya sebentar lagi kamu dan Pangeran Bentar akan segera menikah. Tapi tidak disangka-sangka, Sang Hyang Widi telah mengambil nyawanya. Apa yang perlu disesalkan? Bukankah ini memang kemauan putrimu? Iya kan? Karena kamu senang, kamu sudah tidak jadi menikah dengan Pangeran Bentar. Aku memang tidak ingin menikah dengan Pangeran Bentar. Tapi bukan berarti aku menginginkan kematiannya. Jadi daripada yang beranggapan yang tidak-tidak, lebih baik yang berpikir. Mungkin ini adalah kehendak dari Sang Hyang Widi. Jika aku dan Pangeran Bentar memang tidak ditakdirkan untuk saling bersama. Hah, jadi kamu yakin kalau kamu dan Pangeran Bentar memang tidak ditakdirkan bersama? Seharusnya kamu berpikir, ada yang salah pada dirimu. Sudah 3 kali kamu gagal menikah. Mungkin saja kalau kamu itu memang perempuan pembodoh. Jaga bicara Warimbi. Putriku adalah gadis yang baik. Oh ya, lalu bagaimana dengan pendapat orang? Gadis yang sudah 3 kali gagal menikah dengan pria yang berbeda-beda. Apa pantas dia disebut gadis yang baik? Kurang ajar, kamu! Sudah, cukup. Kita kesini untuk melayar, bukan untuk ribut sendiri. Jangan sampai orang memperhujingkan kita karena kita tidak menghargai orang yang sedang berkabung. Jelas-jelas dia bukan Romoku yang asli, tapi Byakta. Kenapa dia malah berpura-pura membela aku di depan perempuan butuh hijau ini? Pasti dia tengah merencanakan sesuatu. Aku harus berhati-hati. Danulah yang telah memanahmu hingga mati. Tapi sebenarnya, akulah yang sudah membunuhmu. Namun bukan kematianmu yang aku sesali. Melainkan, kenapa aku tetap tidak bisa memiliki Kamandanu? Meskipun kamu sudah mati, itulah yang aku sesali. Ampun Kanjeng, hamba diutus Kanjeng Pawana meminta Kanjeng Putri memberikan sepatah dua patah kata sebagai penghormatan untuk Pangeran Bentar. Aku dan Pangeran Bentar sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dari sebelum dia meninggal. Jadi, aku tidak berhak memberikan kata-kata terakhir untuk. Sampaikan ini pada pamanku Pawan. Biar dia saja yang menggantikanku. Sini kau. Barang siapa
siapa yang bisa menangkap Arya Kamandanu, hidup atau mati, maka dia akan diberikan hadiah sebuah rumah dan sebanyak 5 ekor sapi. Periksa tempat ini. Cari buronan itu. Baik, baik. Ada apa ini, Tuan? Kenapa kalian mau masuk dengan cara paksa seperti ini, Tuan? Kami sedang mencari pembunuh Pangeran Bentar. Apa kamu yang menyembunyikannya? Tidak, Tuan. Saya tidak tahu menahu tentang ini, Tuan. Jangan bohong. Lihat tempat ini. Baik. Dengar. Dengar. Siapapun yang menyembunyikan Kamandanu, dia akan mendapatkan hukuman mati. Lapor ketua, pembunuh itu tidak ada di sini. Ayo, cari tempat lain. Baik. Berhenti. Cepat periksa tempat ini. Jangan sampai buronan itu kabur. Cepat laksanakan. Baik. Tunggu dulu. Kalian sudah lancang masuk ke pekarangan orang tanpa alasan. Siapa yang kalian cari? Kami hanya menjalankan titah dari Kanjeng Pawana. Kami hanya mencari pembunuh Pangeran Bentar. Sini. Orang yang kamu cari tidak ada di sini dan tidak ada pembunuh di rumah ini. Tapi itu dia. Tangkap dia. Ya! Aku yakin mereka pasti akan kembali lagi ke sini. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada Bobo, Guru, dan juga Kamus Bipangga. Sebaiknya aku pergi saja. Jangan terburu-buru, Dimas. Pikirkan baik-baik. Kamu keluar sekarang pun malah tidak akan mengubah keadaan. Yang ada akan membahayakan nyawamu. Kamandanu, apa yang dikatakan Kang Mas kamu itu benar. Bopo yakin mereka akan terus mencari kamu. Apalagi kamu bukan cuma buronan di Kurawan dan Manguntur, tapi juga Banyu Biru. Dan itu sangat berbahaya kamu di luar sana sendirian. Ada betulnya, Ngger. Sebaiknya kamu tetap berada di sini. Mari sama-sama kita pecahkan permasalahan ini. Tapi Guru, masalahnya terlalu rumit. Akan sangat sulit untuk menemukan cara penyelesaiannya. Tidak juga, Ngger. Banyu Biru sekarang ini kosong dalam kepemimpinan. Walaupun katanya Pawana itu diangkat menjadi raja, tapi semua orang tahu bahwa Pawana itu tidak ada keturunan darah biru atau terah menjadi seorang pemimpin di daerah. Jadi kalau Paman pikir ada baiknya kalau kamu menjadi pemimpin di sana.
Bagaimana dengan latihanmu kemarin? Untungnya pejabat ganda muda. Ada, Guru. Cepat, cepat. Ada hal penting yang akan aku bicarakan kepada kalian. Karena beberapa hari ke depan ini, aku akan meninggalkan padepokan ini. Karena urusan yang sangat penting sekali. Yang menyangkut tentang gonjang-ganjing Banyu Biru. Apabila dalam beberapa hari ini aku tidak kembali, aku harap kalian menjaga padepokan ini dan melanjutkan apa yang sudah aku ajarkan kepada kalian semua karena ini menyangkut nyawa. Tidak, Guru. Kami siap mendampingi Guru sampai titik darah penghabisan. Saya juga, Guru. Saya juga, Guru. Baiklah. Kalau kalian menginginkannya. Kalian sudah siap? Ada penjahat. Aku harus kabur. Jangan kabur, Pawana. Jangan. Sini ku serang menghadapmu.
tikus jelek mau nyerang tempat ini. Kita harus kabur kalau mau selamat. Ayo. Tikus jelek. Jangan-jangan ada Kamandanu. Kamandanu. Di mana Pawana? Aku lebih rela kalau kamu yang memimpin baju biru ini daripada orang lain. Sebenarnya apa yang kalian inginkan saya? Cepat serahkan tata dan mahkota Banyu Biru pada kami. Iya. Aduh. Kok kalian tega sih? Kita kan sedang berkabung. Pangeran Bentar saja belum dibakar. Kalian sudah melakukan kudeta. Apa kata rakyat nanti? Jangan bawa-bawa nama rakyat. Cepat serahkan kekuasaan Banyu Biru. Kami berjanji, kami tidak akan menyakitimu. Baru juga sehari aku berkuasa jadi raja. Masa aku harus menyerahkannya lagi? Mulai hari ini, akulah yang akan menjadi pemimpin Banyu Biru. Aku harap kalian bisa menerimanya. Dan untuk perintah pertamaku, aku ingin mengadakan upacara pembakaran jasad Pangeran Bentar. Kasihan kalau jasad itu tidak segera disemayamkan. Selamat ya. Selamat ya. Lagi-lagi si tikus lagi merebut milikku. Lihat, suatu saat nanti aku pasti akan merebutnya kembali. Maafkan aku, Pangeran Bentar. Aku benar-benar tidak sengaja mencelakaimu. Aku harap kamu mau memaafkanku dan semoga tenang di surga loka. Kamu tidak perlu bersedih, Kamandanu. Karena sebenarnya akulah yang sudah bersalah pada Pangeran Bentar. Meskipun demikian, aku tidak merasa menyesal. Karena ini semua aku lakukan untuk kamu. Jadi aku harap kamu membalasnya dengan tidak menikahi Nari Rati. Kanjeng Putri sungguh keterlaluan. Bisa-bisanya di depan semua orang dan di depan jasad Pangeran Bentar yang abunya pun belum dikumpulkan, Kanjeng Putri bisa mengatakan hal itu. Aku sedih. Aku sangat sedih mendengar. Kamandanu katakan padaku, apa benar kamu yang telah membunuh Pangeran Bentar? Aku memang membunuhnya, Rati. Tega sekali kamu. Kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu? Tapi aku tidak sengaja, Rati.
Tiba-tiba saja, panahku melesat dan mengenainya. Aku memang pernah ingin membatalkan pertunanganku dengan Pangeran Bentar. Tapi bukan berarti aku menginginkan kematiannya. Kasihan sekali Pangeran Bentar. Nasibnya sungguh tragis. Meskipun begitu, setidaknya dalam dari sekarang, kamu dan aku bisa bersatu kembali. Bukan begitu, Komandan? Bagaimana kalau Rati tahu kalau yang menyelamatkannya adalah Kang Mas Dwi Pangga? Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tidak sependapat denganku? Tentu saja, aku sependapat denganmu, Rati. Aku juga bahagia bisa bersamamu lagi. Yang mulia, hamba mohon, temui hamba yang mulia. Hamba ingin meminta bantuan. Ada apa kamu memanggilku, anakku? Terima kasih yang mulia sudah mau menemui hamba. Hamba ingin meminta bantuan yang mulia. Berikanlah hamba kekuatan untuk melawan malampir. Saat ini malampir sedang bertapa untuk mendapatkan kekuatan. Ia ingin sekali menaklukkan bumi yang mulia. Maka dari itu, hamba harus segera mencegah pertapaannya. Aku bisa saja memberikan kekuatan itu, anakku. Tapi pertaruhannya adalah nyawa. Hamba tidak peduli dengan nyawa hamba yang mulia. Hamba hanya ingin menyelamatkan bumi ini dari malampir. Hamba mohon, berikan kekuatan itu yang mulia. Baiklah kalau kamu memaksa Andini. Kamu hanya perlu menenggelamkan dirimu ke dasar telaga ini. Baiklah yang mulia, hamba akan memenuhi persyaratannya. Kalau ada yang menolong, kamu akan mendapatkan kekuatan itu. Tapi kalau tidak, nyawamulah yang menjadi pertaruhannya. Gusti Jagat Dewa Batara, lindungilah hamba.
Biung. Biung, perasaanku tidak enak. Makanya aku diam-diam mengikuti Biung. Untung saja aku datang. Tapi kalau tidak, bagaimana dengan Biung? Makasih anakku. Kamu memang anak yang baik. Kenapa Biung masuk ke dalam telaga? Maafkan aku anakku. Biung harus melakukan ini. Karena inilah salah satu caranya untuk mendapatkan kekuatan untuk melawan mak lampir, nak. Tapi Biung tidak apa-apa kan? Selamat anakku, kamu berhasil melakukan ujian ini. Kekuatanmu sekarang bertambah. Kamu bisa mengatur air dan tubuhmu pun bisa berubah menjadi seekor ikan kalau kamu menyentuh air. Manfaatkanlah kekuatan ini sebaik-baiknya anakku. Daulat yang mulia. Ayo nak, kita cari tahu di mana malampir bertapa. Ya Biung. Surat dari siapa itu? Ampun Kanjeng, tadi ada utusan dari Banyu Biru yang memberikan surat ini untuk Kanjeng. Kalau dalam 1 minggu kamu tidak meninggalkan Kadipaten Kurawa, maka Kadipaten Banyu Biru akan menyerang Kadipaten Kurawa. Karena bukan kamulah yang berhak menduduki istana ini. Respati yang asli masih hidup. Kalau dalam 1 minggu kamu tidak meninggalkan Kadipaten Kurawa, maka Kadipaten Banyu Biru akan menyerang Kadipaten Kurawa. Karena bukan kamulah yang berhak menduduki istana ini. Respati yang asli masih hidup. Surat apa itu, Respati? Ini surat tantangan dari Banyu Biru, Romo. Mereka ingin menyerang kita. Tapi kenapa mereka mau menyerang kita? Bukannya kita tidak punya masalah dengan mereka? Entahlah, Romo. Ini pasti gara-gara Kamandanu. Karena aku dengar, Kadipaten Banyu Biru dipimpin oleh Kamandanu. Tapi Romo tenang saja. Sebelum mereka menyerang kita, akulah yang akan mendahulunya. Segera siapkan pasukan untuk menghadang pasukan Banyu Biru. Buktikan kepada Kamandanu bahwa Kadipaten Kurawa tidak bisa dikalahkan. Daulat Kanjeng, hamba segera laksanakan. Kamu tidak akan pernah bisa menjatuhkanku kembali. Persiapkan prajurit kalian dan wilayah yang kalian pilih. Perang sudah ada di depan mata kita. Hadang seluruh prajurit Banyu Biru yang akan menyerang Kurawa. Mengerti? Mengerti, Tuan.
Hormat kami Kanjeng Respati. Kanjeng. Dengar semuanya. Kalian adalah pimpinan prajurit yang terpilih di Kurawan. Sebentar lagi kita akan berperang. Jadi persiapkan diri kalian. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ingat. Sekarang ini Kamandanu adalah buronan nomor 1 di Kurawan. Barang siapa yang melihat, tangkap, hidup ataupun mati. Kamu yang pantas mati, Byakta. Kamu tidak berhak berada di sini dan membohongi seluruh keluargaku. Sekarang kalian beristirahatlah. Persiapkan diri kalian dan prajurit kalian. Baik. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Respati. Respati. Itu tidak mungkin sekali. Respati sudah mati. Kamu tidak boleh mengaku-ngaku sebagai saudara kembarku. Terserah apa katamu. Tapi aku peringatkan. Aku masih hidup. Tak akan aku biarkan kau berlama-lama untuk menjadi diriku. Dan segeralah kau terlempar dari sini, Byakta. Aku akan mengambil semuanya dari apa yang telah kau renggut dariku. Hei, tunggu! Kurang ajar. Aku terluka. Pengawal! Pengawal! Kanjeng terluka. Siapa yang melakukan ini pada Kanjeng? Apa mungkin sosok yang tadi keluar dari istana ini? Hamba sempat melihatnya. Hamba berusaha untuk mengejarnya, tapi dia cepat sekali, Kanjeng. Sangat gesit sekali. Dia adalah Byakta. Dia sudah berhasil menyusup ke dalam kadipaten. Sekarang kamu perintahkan seluruh prajurit untuk memperketat penjaga Daulat Kanjeng. Aku sangat yakin kalau dia adalah Respati. Benar-benar berdebah. Dia berhasil melukaiku. Kanjeng terluka. Siapa yang melakukan ini pada Kanjeng? Apa mungkin sosok yang tadi keluar dari istana ini? Hamba sempat melihatnya. Hamba berusaha untuk mengejarnya, tapi dia cepat sekali, Kanjeng. Sangat gesit sekali. Dia adalah Byakta. Dia sudah berhasil menyusup ke dalam kadipaten. Sekarang kamu perintahkan seluruh prajurit untuk memperketat penjaga Daulat Kanjeng. Aku sangat yakin kalau dia adalah Respati. Benar-benar berdebah. Dia berhasil melukaiku. Byakta sudah membohongi kita semua dengan kembali berpura-pura menjadi Kanjeng Respati dan menduduki Kurawan. Karena itulah, peperangan ini semata-mata hanya untuk menyingkirkan Byakta dari Kurawan. Dia tidak boleh terus-menerus menduduki singgasana Kurawan. Aku yakin tujuannya tetap sama, yaitu ingin menguasai seluruh kadipaten di Pulau Jawa ini. Aku tidak menyangka Byakta benar-benar licik sudah menipu kita semua. Dia pintar sekali berpura-pura menjadi Respati. Kalau aku tahu
sejak dulu. Aku pasti sudah menyerangnya. Bagaimana pendapat guru? Maaf, Paman tidak bisa unjuk rembuk. Biarkan Bobomu yang menjelaskannya. Bopo setuju dengan keputusan kamu ya. Kebenaran harus segera ditegakkan. Biakta harus segera diusir dari Kurawan karena dia sering membuat kekacauan. Kang Mas, bagaimana pendapat? Aku setuju denganmu, Dimas. Sebelum peperangan terjadi, aku ingin semuanya tahu. Sekarang ini, memang akulah yang memegang kekuasaan. Tapi aku tidak pernah berkeinginan untuk menjadi tumenggu. Tugasku adalah membela kebenaran, bukan menjadi pemimpin. Untuk itu, aku akan menyerahkan tahta ini kepada Kanjeng Putri Dia Ayu Laksmi. Tidak, Kamandanu. Aku tidak pantas memimpin kadipaten ini. Kamulah yang pantas. Dan lagi, aku tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan kadipaten ini. Apalagi semenjak kadipaten ini sudah ditinggal oleh pemimpinnya, Pangeran Bentar. Aku dan dia tidak punya hubungan apa-apa lagi. Sampai saat ini, akulah pemimpin di sini. Jadi apa yang aku katakan adalah perintah. Kanjeng Putri tidak bisa menolak perintah. Di hadapan kalian semua, aku umumkan, mulai detik ini, aku akan memberikan tahta Banyu Biru kepada Kanjeng Putri Dia Ayu Laksmi. Karena Kanjeng Putri lah yang pantas memimpin kadipaten ini. Hamba siap mendampingi Kanjeng Putri untuk memimpin kadipaten ini. Tapi untuk perang melawan Kurawan, biarkan hamba saja yang melakukannya. Ini bukan perang antar kadipaten, tapi ini adalah perang pribadi untuk menyingkirkan Biakta dari Kurawan. Tidak, tidak, Kamandanu. Aku tidak setuju. Aku tahu betul bagaimana Biakta. Jadi, izinkan pasukan Banyu Biru mendampingi kamu menghadapi Biakta. Tapi tidak ada tapi-tapi. Perkataanku adalah perintah. Jadi kamu harus menuruti semua perintahku. hamba tidak bisa menolak perintah Kanjeng. Kalau begitu, izinkan hamba mohon diri untuk mempersiapkan prajurit melawan Biakta. Kamandanu memberikan tahta Banyu Biru kepada Laksmi, Bopo. Ya, yang Bopo dengar seperti itu. Dia memberikan tahta Banyu Biru kepada Laksmi begitu saja. Kurang ajar dia. Berarti bukan tahta yang diinginkan oleh Kamandanu, Bopo. Tapi Narirati. Iya, dia menginginkan pernikahan Pangeran Bentar dan Narirati tidak terjadi. Tidak. Aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Jangan dia pikir. Dengan dia melakukan hal ini, dia tetap akan bisa menikah dengan Narirati. Iya. Bopo setuju itu. Bopo mendukung kamu. Bibi mohon, Kanza, beritahu Bibi di mana Malampir berada. Bibi harus segera mencegahnya untuk tidak mendapatkan kekuatan itu. Ya, Kansa, cepat beritahu kami. Tidak, aku dilarang kalau aku mengasih tahu siapapun. Kalau kamu tidak mau memberitahukan Bibi di mana Malampir berada, kalian semua bisa menjadi budak Malampir. Apa kamu mau? Aku tidak mau jadi budak Malampir.
aku akan mengantarkan Bibi ke sana. Tapi kenapa, Kansa? Tapi jangan kasih tahu siapapun ya kalau aku mengantarkan Bibi ke tempat mak lampir. Bosan! Aku bosan! Seperti kurang kerjaan saja. Bosan! Andini! Iya! Andini! Iya! Bahaya. Aku tidak mempunyai kekuatan untuk melawan kekuatan dia. Grandong! Cepat pergi dari sini! Cepat, Grandong! Kamandanu sudah memberikan tahta Banyu Biru pada Kanjeng Putri Laksmi. Benar, Kanjeng Putri. Hamba mohon pamit. Kanjeng Putri. Kamu serius sekali mempersiapkan ini semua untuk menghadapi Biakta. Aku senang sekali. Biakta bukanlah lawan yang mudah, Kanjeng Putri. Dia orang yang sangat licik dan kejam. Jadi hamba harus benar-benar mempersiapkan semuanya. Ya, kamu memang sudah mempersiapkan pasukan. Tapi kamu belum mempersiapkan dirimu, Kamandanu. Jadi untuk itu, aku ingin menantangmu untuk menguji kemampuanmu. Bagaimana? Hebat, Kamandanu. Hebat.
Aku yakin, dengan kesaktianmu ini, kamu bisa dengan mudah mengalahkan Byakta. Terima kasih Kanjeng Putra. Rati, maaf Kanjeng Putri, hamba harus pergi. Rati. Lagi-lagi Nari Rati mengganggu kesenanganku. Aku benci sekali dengannya. Hebat Kamandanu, hebat. Aku yakin, dengan kesaktianmu ini, kamu bisa dengan mudah mengalahkan Byakta. Terima kasih Kanjeng Putra. Rati. Maaf Kanjeng Putri, hamba harus pergi. Rati. Lagi-lagi Nari Rati mengganggu kesenanganku. Aku benci sekali dengannya. Ada apa kamu kesini? Kenapa kamu memberikan tahta Banyu Biru pada Kanjeng Putri Laksmi? Jadi kamu sudah tahu berita itu? Tolong jelaskan padaku, apa alasan kamu melakukan semua ini? Aku rasa keputusan tidak salah untuk memberikan tahta Banyu Biru kepada Kanjeng Putri Laksmi. Dialah yang pantas memimpin. Kalau begitu katakan padaku, siapa di antara aku dan Kanjeng Putri Laksmi yang lebih pantas menjadi pemimpin? Kanjeng Putri Laksmi memiliki tekad yang keras untuk mendapatkan sesuatu. Aku yakin, dengan tekad itu, dia pantas menjadi pemimpin. Tunggu, Rati. Ada apa? Kamu tahu, Kamandanu, kamu sudah menyinggung perasaanku. Rati! Tidak aku sangka, Kamandanu membelaku di depan Nari Rati. Nari Rati pasti akan merasa sangat sakit hati. Dwi Bangga, tolong datanglah ke Istana Manguntur. Kumpulkan orang-orang percayaanku. Kamu tidak perlu khawatir. Tunjukkan cincin ini. Mereka semua pasti akan mengerti. Daulat Kanjeng. Hamba akan segera pergi ke Manguntur dan menjalankan perintah dari Kanjeng Tumenggung. Tapi hamba mohon, Kanjeng jangan meninggalkan gua ini karena itu akan sangat berbahaya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan tetap tinggal di gua ini. Sekarang, cepatlah pergi ke Manguntur. Baik. Kalau begitu hamba mohon diri. Sedang apa kamu di sini? Cincin ini?
Ini cincin eyangku. Bagaimana keadaannya sekarang? Apa dia baik-baik saja? Tenanglah Rati. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari eyangmu. Beliau baik-baik saja. Kamu bagaimana? Sudah ketemu dengan Kamandanu? Baru saja aku menemuinya. Tapi sekarang dia sedang sibuk, Arya. Karena sekarang dia sudah menyerahkan tahta Kadipaten Banyu Biru pada Kanjeng Putri Laksmi. Dia lebih memilih Kanjeng Putri Laksmi daripada aku, Arya. Rati pasti merasa cemburu dengan keputusan Dimas. Kasihan sekali. Bersabarlah. Kita Mas Dwi Pangga dan Ari Rati.